Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Bersehati di dalam Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang arti bersehati di dalam Kristus dan apa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari terambil dari Galatia pasal yang ketiga ayat 27-29, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan dengan tema bersehati di dalam Kristus. Seperti biasa, sepanjang minggu ini kita akan melihat lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema minggu ini dan hal-hal apa saja yang dapat dicapai dari kesatuan hati di dalam Kristus. Hal pertama yang dapat kita capai dengan bersehati di dalam Kristus adalah kita akan melihat sesama kita dengan cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar di dalam Kristus dapat kita lihat dari bagian firman Tuhan yang melandasi renungan kita hari ini. Singkatnya, bagian firman Tuhan ini menekankan tentang kesatuan dan kesetaraan dalam Kristus, di mana perbedaan-perbedaan yang nyata tidak akan lagi menjadi penghalang untuk menjadi satu di dalam Kristus. Hal ini penting untuk kita hidupi, karena perbedaan-perbedaan yang nyata ini, entah itu berkaitan dengan etnis, status sosial, ataupun jenis kelamin, dapat menjadi ancaman bagi kesatuan di dalam Kristus. Ini tidak hanya menjadi ancaman bagi jemaat di Galatia saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi kita yang hidup di dunia modern saat ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 27, Paulus menuliskan tentang dibaptis dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus. Ini adalah sebuah bahasa kiasan yang ingin memberitahu kita bahwa setiap orang yang telah dipersatukan dalam Kristus melalui baptisan, dalam hal ini bukan sekedar baptis air, tetapi baptisan Roh Kudus yang menandakan kelahiran baru seseorang. Orang itu akan memiliki identitas yang melekat pada Kristus, seperti pakaian yang menutupi tubuh kita. Ini menunjukkan kesatuan yang erat dengan Kristus, sehingga sifat dan karakter Allah menjadi bagian dari diri orang percaya itu. Dalam bagian berikutnya, ketika Paulus menggunakan kata "tidak ada lagi" sebanyak 3 kali, Paulus sedang ingin menyoroti bahwa hidup yang mengenakan sifat dan karakter Allah tidak akan lagi melihat perbedaan-perbedaan yang nyata sebagai pembatas kehidupan sosial dan budaya. Hal ini bukanlah sesuatu yang patut dipertahankan. Perbedaan-perbedaan yang dituliskan dalam Galatia ini seperti latar belakang etnis, status sosial, dan jenis kelamin seharusnya tidak lagi menjadi ancaman bagi tubuh Kristus, sebab kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan bahwa jika seseorang adalah milik Kristus, maka ia adalah bagian dari tubuh Kristus. Dalam bagian ini, Paulus menggunakan kalimat keturunan Abraham untuk meyakinkan orang percaya bahwa keturunan Abraham yang sejati bukan lagi menurut daging, melainkan keturunan rohani berdasarkan iman kepada Kristus, karena Abraham adalah bapa orang beriman. Dan sebagai keturunan Abraham, mereka berhak atas semua berkat dan janji yang Allah berikan kepada Abraham, terutama hidup yang kekal di tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, dan bagi kita saat ini, itu adalah di dalam kerajaannya yang kekal. Dengan kebenaran yang dituliskan melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat mengetahui bahwa kesatuan hati di dalam Kristus berarti memiliki kesatuan yang kuat di dalam tubuh Kristus, di mana semua orang percaya memiliki kedudukan yang sama dan dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Salah satu tandanya adalah perbedaan-perbedaan seperti etnis,
status sosial dan jenis kelamin tidak lagi menjadi penghalang untuk menjadi satu di dalam Kristus. Kita semua beroleh identitas yang baru sebagai anak-anak Allah dan tidak lagi dipisahkan oleh perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga kita dapat mengembangkan kasih dan persatuan di antara semua orang percaya tanpa memandang siapa mereka. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya melalui persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, bagaimana kita memahami kesatuan dalam Kristus? Apakah kita percaya bahwa kesatuan dalam Kristus lebih penting daripada perbedaan-perbedaan yang ada? Bagaimana kita mempraktekkan kesatuan dalam Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih karena kami dapat menjadi satu di dalam Kristus. Kami bersyukur karena dalam Kristus kami tidak lagi dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang ada, entah itu dari segi etnis, status sosial, ataupun jenis kelamin. Tolonglah kami untuk memahami dengan benar dan menghidupi kesatuan ini di dalam Kristus, sehingga kami dapat menjadi satu dalam kasih. Bantulah kami untuk mengatasi segala hal yang masih mengganggu dalam hati kami, dan berilah kami hikmat dan kekuatan untuk memperlakukan semua orang dengan kasih dan hormat. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.